Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati minal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Dusana yang satu dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperjumpakan dengan Ramadan, bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan di bulan ini kita mampu melaksanakan tugas kita sebagai hamba di permukaan bumi ini, mengabdi kepadanya, tentu saja dibaris dengan amal ibadah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat yang kita bacakan tadi Ali Imran 110 menjelaskan kepada kita, kuntum khairu ummati khurijat linnas. Allah menyampaikan kepada kita, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah yang kepada mungkar, dan beriman kepada Allah. Banyak perdebatan terkait dengan umat yang terbaik itu. 9 tafsir yang kita sampaikan, dan semuanya mengarah kepada zaman Rasulullah SAW. Namun 9 tafsir itu diambil kesimpulan bahwa setiap generasi memiliki peluang untuk menjadi yang terbaik. Namun dari 9 generasi itu, generasi terbaik memang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya adalah, bisakah kita menjadi generasi terbaik di abad ini? Setidaknya perlu ada beberapa sikap kalau kita belajar di zaman generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong kita hilangkan beberapa sikap yang membuat kita tidak menjadi yang terbaik, umat yang terbaik yang dilahirkan itu. Ada beberapa sikap yang perlu kita hindarkan. Yang pertama adalah, jangan sekali-sekali mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban ulama saja. Pekerjaan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban kita semua. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita pasti akan mendapat generasi yang terbaik. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban apa yang dipimpin itu. Jadi setiap generasi zaman itu ada kita hari ini dimanakan pemimpin, maka wajib kita hukumnya menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Apalagi menegakkan agama yang mulia ini. Yang kedua, sikap yang perlu kita hindarkan adalah kita merasakan bahwa apabila kita sudah menjadi teguh iman kita, sudah kuat iman kita, kita tidak akan dipengaruhi oleh orang lain. Itu juga salah. Artinya bahwa kita tidak bisa hebat sendiri. Kita tidak bisa hanya kuat sendiri. Kewajiban bagi kita untuk menyampaikan ini kepada orang lain, kepada rekan-rekan kita lainnya. Dan yang ketiga yang perlu diingat adalah sikap kita pesimis. Banyak di antara kita muslim ini mengatakan bahwa Islam itu tidak akan mungkin lagi mendapat kejayaan. Masanya sudah habis, dan itu pun salah. Ingat, Al-Quran sudah menyatakan kepada kita bahwa kita apabila sudah berjihad dengan sungguh-sungguh, pasti akan Allah berikan jalan keluar terhadap persoalan kita, terhadap keinginan kita. Sudah sampaikan bahwa akan ada jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi. Dan yang keempat yang harus kita ingat, dan itu menjadi perjuangan kita semua. Apa itu? Bahwa kita takut mengambil risiko dalam dakwah ini. Padahal kita tahu semua pekerjaan apapun, sebutlah, pasti punya risiko. Apalagi dakwah yang mulia ini. Jangankan kita, dan sanad min satu rahmati Allah, Rasulullah orang yang mulia saja pun harus dalam hari-harinya mendapatkan risiko dari kaum Quraisy pada waktu itu. Tidak hanya dirinya, tidak hanya pribadinya, keluarganya pun mendapat ancaman dari orang Quraisy pada waktu itu. Sudah risiko daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya yang terakhir ini kita tidak mau mengambil risiko dalam jalan dakwah ini, jangan kita mengharapkan generasi terbaik, umat terbaik akan ada di tangan kita. Barangkali itulah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan di bulan mulia ini, di Ramadan yang mubarak ini, kita akan berlalu dapatkan keberkahan, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
kita menjadi umat yang terbaik di abad milenial ini. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.